Selamat sore, saya Maulana Satyadi, mahasiswa Unsia kelas 302, ingin mempresentasikan terkait dasar-dasar jaringan komputer. Pertama, prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Komunikasi data dalam jaringan komputer pada dasarnya adalah proses pengiriman informasi digital dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media transmisi. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Pertama, pengiriman data. Data dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. Kemudian untuk selanjutnya ada pengalamatan, yaitu setiap paket diberi alamat tujuan atau IP address dan alamat pengirim agar bisa diarahkan dengan benar. Kemudian transmisi. Paket-paket ini dikirim melalui media fisik, bisa melalui kabel, gelombang radio, dan sebagainya sebagai sinyal elektronik atau optik. Kemudian routing. Di tengah jalan, perangkat seperti router akan membaca alamat tujuan pada paket dan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada penerimaan dan penyusunan kembali. Di sisi penerima, paket-paket yang datang akan diurutkan dan digabungkan kembali menjadi data asli. Jika ada paket yang hilang atau rusak, penerima akan meminta pengirim untuk mengirimkan ulang. Kemudian protokol atau aturan standar yang memastikan semua perangkat dapat berbicara dan memahami satu sama lain, terlepas dari jenis perangkat kerasnya. Jadi, untuk protokol ini memastikan semua perangkat dapat saling berkomunikasi, tidak peduli perangkat itu melalui WiFi atau melalui kabel begitu. Kemudian slide selanjutnya ada jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan komputer. Topologi jaringan adalah tata letak fisik untuk kabel dan perangkat atau logik alur data dari sebuah jaringan. Terdapat beberapa topologi jaringan, yaitu pertama topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree atau topologi pohon. Untuk setiap topologi akan saya bahas di slide selanjutnya. Untuk topologi bus, cara kerjanya adalah semua perangkat komputer terhubung ke satu kabel tunggal yang disebut backbone atau bus. Data dikirim dari satu perangkat dan berjalan di sepanjang kabel backbone. Setiap perangkat mendengar dan memeriksa alamat data. Hanya perangkat yang dituju yang akan memproses data tersebut. Kedua ujung kabel harus ditutup dengan perangkat yang disebut terminator untuk mencegah sinyal memantul kembali. Kemudian selanjutnya ada topologi star, yaitu cara kerjanya adalah semua perangkat terhubung secara independen ke satu perangkat pusat. Ini bisa menggunakan switch hub. Kemudian data dari satu perangkat harus melewati perangkat pusat sebelum diteruskan ke perangkat tujuan. Slide selanjutnya adalah perangkat pusat bertindak sebagai repeater meneruskan data ke tujuan yang benar. Kemudian selanjutnya adalah topologi ring. Untuk topologi ini memiliki cara kerja. Pertama, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya untuk membentuk jalur melingkar atau cincin. Kemudian data bergerak dalam satu arah. Arahnya ini searah atau berlawanan jarum jam. Jadi bolak-balik dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya adalah sistem ini cara kerjanya menggunakan token atau sebuah sinyal khusus untuk mengontrol akses pengiriman data. Selanjutnya ada topologi mesh. Pada topologi full mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Untuk jalur, terdapat jalur yang berlebihan atau redundant untuk pengiriman data. Kemudian data dapat mengambil jalur alternatif jika salah satu koneksi terputus. Jadi untuk topologi mesh ini adalah topologi yang paling handal. Kemudian selanjutnya ada topologi tree.
Topologi ini merupakan kombinasi dari beberapa topologi star yang terhubung melalui topologi bus pada level yang lebih tinggi atau bersifat hierarkis. Untuk topologi ini biasanya terdapat hub atau switch pusat di setiap kelompok, dan hub atau switch ini terhubung di kabel utama atau kabel bus. Selanjutnya saya akan membahas jenis physical layer atau media transmisi. Physical layer adalah lapisan terbawah pada model jaringan yang bertanggung jawab atas transmisi bit atau data melalui media fisik. Media fisik tersebut diantaranya adalah kabel twisted pair atau UTP atau STP yang terdiri dari pasangan kawat tembaga terdiri dari pasangan kawat tembaga yang dipilin atau dipuntir untuk mengurangi interferensi elektromagnetik, dibagi menjadi UTP dan STP. Untuk kabel twisted ini biasanya kita temukan di perangkat-perangkat seperti warnet dan jaringan perumahan. Kemudian ada kabel coaxial, yaitu kabel yang terdiri dari konduktor tembaga di tengah, kemudian dikelilingi oleh lapisan isolasi, jaringan pelindung logam, dan selubung luar. Kabel coaxial ini biasanya digunakan untuk jaringan seperti CCTV atau televisi. Kemudian ada kabel serat optik, yaitu kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik yang sangat halus untuk mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya. Jadi untuk serat optik ini mengirimkan data menggunakan kedipan cahaya atau menggunakan cahaya. Untuk serat optik ini saat ini sering dipakai atau banyak dipakai oleh provider internet kabel di Indonesia dan umum digunakan. Kemudian selanjutnya ada nirkabel atau wireless. Wireless ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data melalui udara, ruang angkasa, atau air tanpa memerlukan koneksi fisik. Jadi seperti contohnya dalam kehidupan kita adalah Wi-Fi dan Bluetooth seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas definisi oscillator dan proses data. Oscillator adalah model referensi konseptual yang dibuat sebagai standar dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapis atau layer yang terpisah, di mana setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan saling bekerja sama. Tujuan utama dari model OSI adalah menyediakan kerangka acuan bagi vendor atau developer agar produk perangkat keras atau produk perangkat lunak yang mereka buat dapat berinteraksi dengan sistem lain tanpa perlu penanganan khusus. Kemudian, proses pengiriman data melalui oscillator melibatkan dua tahapan utama, yaitu enkapsulasi dan dekapsulasi. Untuk enkapsulasi sendiri, data akan bergerak pada lapisan teratas, application layer, ke lapisan terbawah, atau ke physical layer. Pertama, akan berjalan pada application, presentation, dan session layer, atau lapisan 7, 6, dan 5. Untuk cara kerjanya, data asli akan diproses, diformat, kemudian dienkripsi atau dekompresi, dan sesi komunikasinya dimulai. Setelah itu akan terjadi operasi di layer 4, yaitu data dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil atau disebut segmen atau segmentasi. Kemudian header transport ditambahkan, termasuk nomor urut dan informasi port sumber tujuan seperti untuk di DCP. Untuk lapisan ketiga, segmen akan diberi header network yang berisi alamat IP atau sumber IP tujuan. Unit data akan disebut paket pada fase ini. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menentukan rute yang akan dilewati paket. Kemudian ada lapisan 2. Pada lapisan ini, paket akan diberi header data link atau trailer data link untuk mendeteksi kesalahan.
Unit data sekarang disebut frame. Header ini berisi alamat MAC address perangkat pengirim dan penerima lokal. Kemudian selanjutnya ada physical layer. Di physical layer, frame ini diubah menjadi bit, yaitu serangkaian sinyal listrik yang berupa 0 dan 1 untuk dikirimkan melalui media fisik, melalui kabel fiber optik atau gelombang nirkabel seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian ada dekapsulisasi. Untuk langkah ini akan bekerja di sisi penerima. Cara kerjanya adalah pertama, data akan bergerak dari lapisan terbawah atau physical layer ke lapisan teratas atau application layer. Untuk physical layer sendiri, sinyal fisik akan diterima dari media dan diubah kembali menjadi frame. Kemudian data link atau lapisan kedua, header dan trailer dihapus setelah diperiksa apakah data tujuan untuk perangkat ini tidak ada kesalahan. Yang tersisa hanyalah paket. Kemudian lanjut ke lapisan ketiga atau network layer. Header atau informasi fisik yang dihapus, yang tersisa hanyalah segmen. Kemudian pada lapisan keempat, header transport akan dihapus dan segmen-segmen disusun kembali sesuai nomor urutnya menjadi data yang lengkap dan berurutan. Kemudian selanjutnya data akan diteruskan ke proses session, presentation, dan application layer atau lapisan 5, 6, dan 7. Data di fase ini akan diproses melalui lapisan sesi, presentasi, dan akhirnya diarahkan ke aplikasi pengguna, misalnya email ataupun browser ataupun aplikasi yang digunakan. Setelah itu saya akan menjelaskan terkait fungsi masing-masing protokol di setiap OSI layer. Pertama ada physical, yaitu layer yang bertugas untuk mendefinisikan fisik dan elektrik untuk media transmisi, yaitu dari kabel, gelombang, radio, dan sebagainya. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data mentah. Kemudian ada layer 2 yang berfungsi untuk mentransfer data antar node yang berdekatan, bertanggung jawab untuk pengalamatan fisik atau MAC address dan deteksi koreksi error pada frame. Kemudian pada layer ketiga, layer ini bertugas untuk pengalamatan logis dan routing paket data dari sumber ke tujuan di berbagai jaringan. Setelah itu ada layer keempat yang menyediakan komunikasi end-to-end yang andal dan mengatur segmentasi, reassembly, dan kontrol aliran data. Selanjutnya ada layer kelima yaitu session yang bertugas untuk membuat, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Selain itu mengatur dialog, apakah akan menggunakan full duplex, half duplex, atau simplex. Seperti itu. Kemudian layer ke-6 adalah presentation, yaitu yang berfungsi untuk penerjemahan, enkripsi dan dekripsi, dan kompresi data sehingga dapat dipahami oleh lapisan aplikasi. Kemudian selanjutnya ada layer 7 yang berfungsi untuk menyediakan antarmuka untuk aplikasi agar dapat mengakses layanan jaringan. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna akhir. Jadi untuk layer 7 ini seperti pada contohnya untuk developer adalah Nginx dan Apache Web Server gitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.